Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainaka, sesungguhnya aku, kata Allah, memberikan, menganugerahkan kepada engkau wahai Muhammad Rasulullah, aku anugerahkan kepada engkau Al-Kautsar, daripada Al-Kautsar. Apa Kautsar itu? Kalau berdasarkan makna harfiahnya, Kautsar mengikuti wazan fau'ala yufau'ilu, di mana artinya khairun katsir. Kautsar, kautsara, kautsir, kautsara, ya. Di mana artinya khairun katsir, jadi kebaikan yang berlimpah. Ada lagi ulama mengatakan Kautsar di sini adalah satu telaga yang Allah hadiahkan kepada Nabi Muhammad, dan itu diperuntukkan untuk umatnya. Siapa yang meminum satu teguk saja daripada itu telaga, la yadma'u ba'daha abada, la yadma'u ba'daha abada, tidak akan haus selama-lamanya. Itu tanda berarti dia sukses kalau sudah dapat satu gelas saja nanti dari telaga Kautsar. Itu berarti tanda akan sukses perjalanannya. Maka Allah informasikan ini kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada kita umatnya. Inna a'tainakal kautsar, inna a'tainaka al-kautsar. Maka karena anugerah yang begitu luas sudah diberikan anugerah yang begitu luas, fasholli li rabbika wanhar, dirikanlah sholat untuk Tuhanmu, dirikanlah sholat untuk Tuhan, beribadahlah, sholatlah. Kalau saya mengambil pendapat ulama yang mengatakan sholat di sini adalah sholat Idul Adha, kemudian wanhar, perintah berikutnya, dan berkurbanlah. Naharo itu artinya menyembelih, ya. Jadi sembelihlah hewan untuk dalam rangka takarrub, untuk dalam rangka takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya musuh-musuhmu, ay mubghiduka, musuh-musuhmu wahai Muhammad, huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar, di mana tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dikaruniai 3 anak laki-laki, itu semua tidak ada yang berumur panjang. Semua anak laki-lakinya meninggal di usia masih kecil. Dan tradisi jahiliyah orang-orang Quraisy, tatkala mereka punya anak laki-laki, bangganya bukan main. Maka dalam catatan sejarah kita mengetahui tradisi jahiliyah, kalau punya anak perempuan itu malu, bahkan dikubur hidup-hidup. Nah, di saat Nabi Muhammad dikaruniai anak oleh Allah tapi diambil lagi, itu dianggap sebagai satu celah oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu. Nah, sehingga cemoohan demi cemoohan dari orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy itu terus bertubi-tubi. Dikatakan Muhammad terputus, Muhammad terputus, Muhammad tidak mendapatkan kebaikan karena tidak ada anak laki-laki yang menjadi pewaris untuk beliau. Yang hidup hanya anak-anak ceweknya beliau Rasulullah. Nah, sisi manusianya Nabi merasa gundah juga tatkala bahasa-bahasa itu keluar, karena sisi manusia ya ada khawatir jangan-jangan berpengaruh dengan dakwahnya, kan begitu. Maka Allah langsung berikan pembelaan pada Muhammad. Inna syani'aka huwal abtar, wahai Muhammad Rasulullah, sesungguhnya musuh-musuhmu itulah yang al-abtar, yang terputus, bukan lagi
dalam artian terputus secara zahir, bolehlah dia punya anak laki-laki. Tetapi dengan sikapnya itu dan kemudian menghantarkan pada su'ul khatimah, dia terputus dari segala-galanya, terputus daripada rahmat Allah, terputus daripada jalur mendapatkan surga. Lalu apa yang mau dibanggakan? Akhirnya dibakarlah dia di dalam neraka. Maka musuh-musuhmu itulah yang terputus, wahai Muhammad Rasulullah. Nah, jadi tradisi menghina, melecehkan Nabi Muhammad dengan menuduh bahwa tidak punya keturunan laki-laki, itu tradisi dari zaman jahiliyah. Namun apakah terhenti saat itu? Rupanya tidak berhenti, terus berlanjut. Kalau kemudian karena Allah tidak memberikan anak laki-laki, antisipasi skenario-nya Allah, karena Nabi itu kan Nabi akhir zaman. Kalau punya anak laki-laki, khawatirnya anggapan umat ini mengkultuskan sebagai Nabi juga. Ya tentu semua sudah skenario-nya Allah itu. Maka kemudian diputuslah itu anak, jalur keturunan, kemudian tersambung kembali mulai melalui jalur wanita, Siti Fatimahuz Zahra. Tetapi di hadapan Allah, secara hukum Allah, memang keumuman manusia kalau nasab itu ke laki-laki, khusus nasabnya Nabi, sebabnya Nabi, nah itu tidak terputus walaupun jalurnya perempuan. Kullu sababin wa nasabin yanqati'u illa sababi wa nasabi, kata Rasulullah. Semua sebab nasab terputus kecuali sebab dan nasab. Itu janji, jaminan dari Rasulullah yang Allah berikan kabar gembira kepada beliau. Apa buktinya? Nah, besok Imam Mahdi itu Nabi mengatakan itu adalah cucuku, namanya sama dengan namaku, nama abahnya sama dengan nama abah. Itu membuktikan bahwa Allah mengakui jalur keturunan, walaupun keumuman manusia mengatakan keturunan itu harus dari laki-laki semua. Tapi khusus untuk Nabi Muhammad itu jalurnya melalui perempuan, disebabkan alasan-alasan yang sudah saya sebutkan tadi. Dan itu merupakan kehendaknya Allah seperti itu. Masalahnya menjadi ujianlah bagi orang-orang beriman ini untuk kemudian mengakui akan hal tersebut atau tidak. Maka adalah pengikut madhab orang-orang kaum jahiliyah itu mengatakan Nabi itu tidak punya cucu, orang terputus, Nabi tidak punya keturunan, itu yang Habib itu palsu, orang Nabi tidak punya anak laki-laki. Adalah bahasa-bahasa begitu. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang mendapat murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya mengajarkan kepada semuanya, jangan sampai ikut-ikutan seperti itu, terbawa arus untuk menyakiti hati Rasulullah dengan mengatakan seperti itu. Nah, jangan ikut-ikutan karena memang tidak begitu kenyataannya. Semua para ulama itu sangat mengagungkan nasab zuriyah Nabi Muhammad SAW. Jadi anak turunnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan mendudukkan posisi mereka lebih unggul daripada keluarganya sendiri. Begitulah ulama-ulama mencontohkan. Baik.